Jadi Ustadz Dery ini akhir-akhir ini lagi rame banget jadi pembahasan. Iya. Karena katanya semua yang ketemu Ustadz masuk Islam. Itu nggak tahu kenapa ya. Orang tuh kayak kalau ketemu aku tuh jadi nggak minat jadi kepengen gitu. Iya ya. Kemarin Hotman Paris juga bilang, wah lama-lama masuk Islam gue nih gitu. Willy Salim insyaallah, Denny Sumargo insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar mualaf yang akan membuat heboh para polikardus, teman-teman ya. Siapa lagi kira-kira yang akan bersyahadat di bulan Ramadan 2025 ini, teman-teman? Ini perlu kita cermati dan kita tunggu ya. Karena kehadiran mualaf-mualaf ini tentu saja teman-teman, makin menguatkan posisi bahwa Islamlah agama yang benar dan membuat para laskar polikardus semakin kejang-kejang, semakin tantrum, semakin makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Nah, itu yang terjadi. Apalagi setelah mereka melihat bahwa Dr. Richard dan juga Bobon Santoso, dua orang public figure dengan pengikut puluhan juta orang, teman-teman, influence besar, itu akhirnya memutuskan menggunakan akal mereka menerima kebenaran Islam. Dan tentu saja dua orang ini saja sudah membuat mereka sakit kepala. Kita bisa lihat channel-channel polikardus mulai membuat fitnah sana-sini, menjelek-jelekkan dua nama ini, mengatakan tujuan bisnis, tujuan inilah, tujuan itulah. Halo, kalau bicara kekayaan, kita bisa lihat Dr. Richard sudah lebih-lebih. Bahkan, ya, mohon maaf, jumlah sumbangan sedekah yang dikeluarkan oleh Dr. Richard itu jauh lebih besar dari pendapatan polikardus-polikardus ini. Bahkan saya berani bilang ya, ini polikardus-polikardus yang ada di medsos ini, kalau digabungin tuh semua, mau Pak Bom-Bom, Wak Donat, ya, Erben, siapa lagi? Semua, Mikana, Agatha, Edwin, digabungin semua, ya saya rasa pun masih nggak ada apa-apanya dibandingkan Dr. Richard Lee seorang. Nggak ada apa-apanya, teman-teman. Ini tambah sekarang Bobon Santoso yang kita tahu adalah orang yang menggunakan akal, orang yang suka membantu sesama manusia. Tentu saja kehilangan Bobon bagi polikardus adalah pukulan berat. Apalagi banyak orang, terutama dari kalangan Kristen sendiri, yang kagum akan kebesaran hati dan juga bagaimana Bobon Santoso membantu orang lain. Kita lihat waktu di Papua, ya, panci merah putih, itu luar biasa sekali, teman-teman. Banyak sekali orang-orang di sana, terutama yang Kristen-Kristen juga, itu takjub dengan hatinya Bobon Santoso. Begitu mereka tahu bahwa Bobon mualaf, itu tentu saja membuat mereka mereview, berpikir juga. Itu membuat mereka akan mencari tahu tentang Islam. Apalagi kita tahu banyak saudara-saudara kita, terutama di daerah-daerah yang Islamnya minoritas. Ya, kita sebut saja lah, kayak Papua. Itu banyak orang-orang di Papua yang tidak mengenal Islam. Silakan kalian survei. Banyak sekali, teman-teman. Karena pendakwa kita banyak ya yang belum sampai ke dalam pedalaman-pedalaman dan sebagainya. Saya waktu itu pernah ngobrol dengan Ustadz Fadlan ya. Ustadz Fadlan kan Ustadz yang terkenal karena sering berdakwah di wilayah Papua. Tetapi pun ya nggak semua Papua ternyata, teman-teman. Karena Papua terlalu luas. Ya. Papua bukan satu provinsi, guys, satu pulau. Sudah ada 5 provinsi sekarang, dan itu, waduh, luasnya minta ampun, teman-teman. Nggak sanggup Ustadz Fadlan sendirian menyebarkan Islam ke seluruh Papua, teman-teman. Papua lebih besar dari Jawa. Kalian aja kalau disuruh masuk seluruh desa yang ada di Jawa, seumur hidup nggak cukup kita. Nggak cukup, teman-teman. Jadi kita butuh nih orang-orang yang turun ke daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang belum mengenal Islam, supaya mereka tahu kebenaran Islam. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada medsos. Sudah ada medsos yang membuat orang ya mungkin lebih gampang untuk mengakses dan mengetahui Islam. Yang penting ada triggernya. Ya, ada yang jadi pemantiknya. Dan kita harap dengan Bobon Santoso, ya, terus juga Dr. Richard, dan 3 nama besar lagi yang akan menyusul, ini membuat masyarakat Indonesia, terutama yang non-muslim, untuk mereview ulang, untuk berpikir, untuk mau belajar tentang keyakinan yang lain. Jangan kita itu hidup, ya udah saya lahir Islam, ya udah Islam aja tanpa belajar agama lain. Saya Kristen, ya udah belajar Kristen aja tanpa ngerti agama lain. Jangan, teman-teman. Ya, sekali lagi, kita nggak bisa memilih lahir di keluarga agama apa. Orang tua kita yang menentukan kita jadi Nasrani, Yahudi, ya.
Tapi kita mati menyembah Tuhan yang mana, itu pilihan hidup kita. Jadi saya selalu katakan, kita nggak bisa memilih, kita terlahir sebagai Yahudi, Islam, Kristen. Tapi kalau kita mati dalam kesesatan, kita mati tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, itu salah kita. Itu kesalahan besar kita. Jadi saya harap dengan 3 nama besar lagi yang akan menyusul, dan kita akan sebut ya, yaitu disebut sama Dery ya, Ustadz Dery yang ngomong nih, bukan saya yang ngomong. Ustadz Dery mengatakan bahwa Hotman Paris, Denny Sumargo, dan Willy Salim bakal mualaf. Dan saya rasa Ustadz Dery kalau ngomong juga nggak mungkin sembarangan, nggak mungkin tanpa dasar, karena bahaya, bisa blunder, kan begitu. Ya. Bisa jadi nanti narasumbernya yang nggak terima gitu kan. Bisa aja kan, kalau kita sembarangan ngomong, yang kita sebut namanya tuh tersinggung, dan malah menuntut kita. Apa maksud kamu menyebut nama saya? Hah? Gara-gara kamu begini begitu. Bisa dituntut itu teman-teman. Ya. Bisa berakhir ke, ya mohon maaf, ke penegak hukum, kan nggak enak. Jadi Ustadz Dery ngomong pasti nggak tanpa alasan. Ada sesuatu yang membuat Ustadz Dery sangat berani untuk mengatakan 3 nama ini. Kalau nggak mungkin sebut nama, sebut inisial saja. Ini sebut nama langsung teman-teman. Ya, sebut nama langsung, artinya apa? Luar biasa PD-nya. Ya, luar biasa PD-nya teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu. Usaha taat. Usaha taat. Apa tuh artinya Ustaz? Ustadz tuh usaha taat. Jadi Usaha semua kita taat. ini Ustadz insya Allah ya. Amin. Ustadz usaha taat. Jadi Ustadz Dery ini akhir-akhir ini lagi rame banget jadi pembahasan. Iya. Karena katanya semua yang ketemu Ustadz masuk Islam. Itu nggak tahu kenapa ya. Orang tuh kayak kalau ketemu aku tuh jadi nggak minat, jadi kepengen gitu loh. Iya ya. Kemarin Hotman Paris juga bilang, wah lama-lama masuk Islam gua nih gitu. Kayak ntar lagi tuh. Oh, jadi Bang Hotman udah mau masuk Islam? Kan lu mau bangun masjid ya. Masya Allah. Doakan ya guys ya. Masya Semuanya. Allah. Selanjutnya Willy Salim insya Allah. masuk Islam juga? Amin insya Allah. Masya Allah. Namanya dia udah bangun masjid, berangkat umroh, kurban tiap tahun. Masya Pokoknya Allah. amalnya dia udah Islam dia, amalianya. Selanjutnya Denny Sumargo insya Allah. Denny Sumargo. Besok kita podcast sama dia. Masuk Islam juga Ustaz? Insya Allah. Semua maksudnya kan, Allah. kan itu ada ayatnya kan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nanti orang kan berbondong-bondong masuk Islam. Masya Allah. Doakan aja, doakan boleh kan. Merinding guys, emang Ustadz ini luar biasa, dari awal aja udah langsung Allahu Akbar, memberikan Masya Allah. ilmunya. Biasanya berarti teman-teman yang lagi curhat sama Ustadz, kenapa mereka tiba-tiba pengen masuk Islam gitu? Orang tuh mencari kebahagiaan. Semua orang pasti bahagia, dan tidak ada kebahagiaan kecuali dalam agama. Maknanya tidak mungkin ada orang bahagia di luar agama. Sebagaimana tidak mungkinnya ikan bahagia di luar air. Tidak mungkin. Jadi kalau ada orang yang hidup berpesta pora, bersenang-senang dengan harta bendanya dan kemewahan dunianya, sepertinya mereka bahagia padahal enggak. Hatinya This not happiness. Itu bukan kebahagiaan tapi emptiness. Kehampaan itu hampa tuh. Jadi itu yang awal-awalnya biasanya orang ketemu sama Ustadz. Jadi dia kegundahan hidupnya, Ustadz kasih pencerahan, akhirnya tiba-tiba dia mau masuk Islam gitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Dr. Richard Lee kan udah, saya kemarin kan udah tanda tangan sertifikat. Katanya bener nggak itu masuk Islamnya dari 2 tahun yang lalu? Iya, sama saya. Jadi udah 2 tahun lalu udah masuk Islam? Udah. Waktu podcast sama Atta tuh udah Islam. Oh iya? Dia udah Islam itu. Makanya cuma dengar kata-katanya dia. Cuman dia menjaga hati orang tuanya, ibu bapaknya. Dia kenapa sekarang mengumumkan, karena ibu udah merestui. Dulu heboh di keluarganya. Nah, maka pelan-pelan ngajak istri, pelan-pelan ngajak. Tapi kemarin sudah deklarasi, udah kasih sertifikat juga. Tapi sempat itu nggak Ustaz? Katanya sempat dari situ sempat ke gereja. Katanya. Enggak, itu foto lama. Oh. Foto 2022. Karena tahun 2023 dia pakai foto itu ucapan selamat Natal. 2024 pakai foto yang sama. Kalau 2024 tuh nggak mungkin ke gereja karena istri beliau pun dokter ini udah mengumumkan jadi Buddhis. Oh, pindah juga. Udah ke Buddhis. Ini urusan agama ini ya, kita perjalanan mencari Allah ya, mencari Tuhan. Ya kita nggak tahu ending perjalanan hidup atau di mana. Gimana kalau misalnya orang yang keluar dari Muslim, Ustaz? Orang keluar dari Islam ya kita yakin Allah cabut hidayah dari dia ya. Cabut hidayah. Dan survei membuktikan ya orang-orang yang keluar dari Islam itu
rata-rata ya dari survei yang aku lakukan ya, itu rata-rata karena dunia, rata-rata ya, karena pernikahan, karena kekecewaan, karena diiming-iming tadi, dikasih makan, diobatin, disekolahin. Nah, rata-rata begitu. Dan orang-orang yang mu'alaf tuh rata-rata karena belajar memang, karena cerdas. Jarang orang yang mau masuk Islam tuh karena dunia, karena nggak ada dunianya. Berarti kalau konten-konten kayak gini Ustadz, hitungannya bisa memberikan hidayah juga ya buat orang ya? Iya. Ini misalnya kita lagi gerbek Ustadz nih, Kita asal niatnya diluruskan, niat kita luruskan, kita ini mau syiar. Tapi kalau dengan kata-kata yang kayak gini Ustadz, kadang-kadang orang juga takut bikin konten ada agamanya karena takutnya dibilang nih kontennya jual agama. Iya. Itu gimana menurut Ustadz? Enggak, terserah orang. Jadi orang yang menjual agama itu ya, menjual agama itu orang yang menggunakan agama untuk kepentingan dunianya dia. Nah, bahkan contohnya dia menggunakan dalil-dalil agama untuk melegalkan kejahatannya dia. Mengganti dengan harga yang umpama dia ulama nih, kemudian dia disuruh berfatwa tentang halalnya perkara yang haram. Karena dibayar, maka dia katakan ini halal. Oh, kalau itu dia menjual ayat-ayat Allah kan. Nah, itu dengan harga yang sangat murah. Tapi kalau kita nih, orang bilang nih, jual agama nih, konten lu nih, ini semua. Apa yang bisa dipisahkan dari agama? Kita bangun tidurnya itu agama tuh. Masuk toilet, lengkap ke kiri, keluar ke kanan itu agama. Jadi orang Islam ya, kalau dia hidup dengan cara Rasulullah SAW, dia hidupkan agama 24 jam di kehidupannya, itu pahala semua, nggak ada dunia. Bikin konten agama, berpakaian agama, makan agama, berhubungan sama istri agama, semua agama. Bahkan mencari nafkah pun, siapa yang mencari nafkah dengan niat untuk menafkahi anak istri dengan cara yang halal, lalu dia mati dalam perjalanan mencari nafkah, nanti dihitung sebagai orang yang mati syahid. Mencari ya. Gue sering banget nonton konten-konten dulu. Pertanyaan-pertanyaan tuh ajaib. Nah inilah, kita datang ke salah satu. Langsung ya, berarti Iya. nanyanya tuh langsung ke sumbernya Langsung, gitu. ya. Semua pertanyaan pasti dijawab. Jawab. Yang Tapi jelas hati-hati. minimal jawabannya nggak tahu. Iya, iya. Tapi itu kan jujur apa Iya, adanya iya. ya. Karena Islam itu mengajarkan kejujuran ya. Iya. Kristen juga. Kristen juga. Oh, santai. Santai. Santai, nggak bakalan kali ya kan. Oke. Saya disclaimer dikit buat para penonton, jangan ini ya, jangan kemudian menjadikan ini sebagai wadah untuk menghujat. Iya. Karena di sini bukan itu tujuannya, tapi cari baiknya. Kalau nggak bersetuju, bukan artinya harus menghujat. Betul. Iya. Ya, sama disclaimer, mohon maaf jangan tersinggung karena ini bukan debat, ini cuma bertanya aja. Tapi sebelumnya kita kasih selamat dulu buat Ustadz Dery yang kemarin baru saja memualafkan Dr. Richard Lee. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Apakah itu benar? Benar, Dr. Richard Lee memang beliau sejak 2 tahun lalu sebetulnya. Dia waktu di Palembang ketemu aku, dia mau bantu bangun masjid. Oke. Cuman aku bilang sama dia, kalau bantu bangun masjid sementara non-muslim dapat manfaat dunia saja. Oh gitu. Tapi kalau dengan login dulu masuk ucap syahadat, dunia akhirat manfaatnya. Sambil guyon bercanda kan. Habis itu lagi live TikTok, aku iseng-iseng bilang, ayo dong dok, ikuti saya gitu. Kayak yang lainnya bercanda-bercanda kan. Ucapin asyhadu alla ilah, boleh diikuti. Boleh tenang aja. Jangan takut. Ya, jangan takut. Maksudnya orang kadang-kadang gini loh, maaf ya. Orang pikir kalau dengan mengucapkan itu dia otomatis muslim. No. Nah, Islam itu akan jadi ketika orang declare I'm Muslim. Ketika dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berjuta kali, tapi dia katakan aku Kristen. Tetap dia Kristen. oh. Paham ya? Jadi orang kadang-kadang takut mengucapkan kalimat itu. Padahal itu kan ilmu. Tapi tidak menista itu kalau kayak Tidak begitu. mau menista. Kan aku ngajarkan dia, Dr. Richard waktu itu. Dan dia ikuti. Dan waktu itu berkaca-kaca. Dan aku bilang, takbir. Ribuan orang nonton di TikTok kan. Iya. Cuman waktu itu aku pikir beliau itu cuma bercanda. Bercanda. Oke. Bercanda. Habis itu aku nggak bahas lagi karena ini sensitif kan. Iya, sensitif betul. Sensitif banget. Ternyata beberapa bulan kemudian Dr. Richard telepon aku waktu di Palembang, bisa nggak meeting ketemuan Ustadz di restoran Pindang di dekat airport Palembang. Nah, kita makan patin Pindang lah. Dan disuruh anak buah dia keluar semua. Dan waktu itu dia bilang, Ustadz, saya sudah fix yakin saya Muslim, tolong rahasiakan. Oh. Dan waktu itu aku rahasiakan, cuman aku nggak jaga amanah sih, aku kasih tahu Ustadz Felix Shaw untuk jadi teman, ada teman yang saksi kan. Oke. Ustadz Felix, maka setelah itulah Dr. Richard, aku connectkan sama Ustadz Felix Shaw, kemudian bikin acara download itu. Jadi itu login sebelum acara downloadnya.
Oh, berarti udah tahun lalu? Dua tahun yang lalu Udah syahadat hitungannya pertama. 2 tahun. Cuman aku pikir pertama beliau syahadat tuh setahun yang lalu. Tapi kemarin tuh beliau cerita waktu ketemu di Sayap Suci, Ustadz tahu nggak kapan hari pertama saya merasa saya Muslim? Kapan? Waktu Ustadz di tempat minum es kacang itu. Waktu live TikTok itu. Oh, itu yang Ya, tadi Ustadz bilang. bercanda, guyon-guyon itu. Yang dipikir bercanda. Ya, ternyata waktu itu memang Allah masukkan hidayah ke hati beliau dan semakin haus dia untuk belajar. Maka track recordnya sama kayak Densu kan, undang Ustadz banyak banget kan. Karena pengen tahu kan, bukan dia pengen belajar. Nah, lama-lama aku lihat kok nggak declare gitu. Maksudnya, Siapa itu? Densu kan udah diam kan sudah kan sebetulnya. Semestinya ketika mendengar kabar orang masuk Islam ada tahniah, kita ucapkan selamat. Pertama, yang kedua kita beri hadiah. Kasih zakat ya. Kasih hadiah. Meskipun Elon Musk yang masuk Islam, dia berhak terima zakat, Bang. Iya benar. Dia Hasanah 8 kan. Akhirnya kurang lebih sebulan lebih yang lalu aku ketemu lagi sama Dr. Richard di Sayap Suci di restoran dia yang non alkohol itu kan. Ya. Terus dia bilang sama saya, Pak Mata, Ustaz tahu nggak Ustaz, kapan pertama kali saya merasa Islam? Saya mengakui kalau saya diri saya Islam. Ketika Ustaz live TikTok dan syahadatkan saya di tempat es kacang di Palembang. Waktu itu yang aku pikir dia bercanda, dia hanya ikut-ikutan aja. Tapi waktu itu ternyata Allah sentuh hatinya. Oh. Nah, kenapa dia rahasiakan? Dia menunggu orang tuanya, ibunya merestui keputusannya. Sekarang udah ada. Ketika ibunya udah bilang ridho, ada. Makanya waktu habis pulang dari restoran itu, aku bikin video. Dr. Richard itu Islam. Ini unik sih sebenarnya kalau mengenai Dr. Richard sendiri. Dr. Richard itu kan dari SMA Saverius ya. Satu sekolah dengan Ustaz Felix. Iya. Nah juniornya mereka berdua siapa? Istri Ana. Masya Allah. Jadi mereka semua satu sekolah dulunya. Jadi karena kan satu sekolah non Muslim, gitu kan. Seniornya adalah Dr. Richard dan Ustaz Felix, gitu. Senior mereka dia semua tuh kan, gitu. Sekarang dua-duanya udah mualaf. Tapi aku yakin Dr. Richard akan jadi dai dan. Karena itu sempat terucap di lisannya dia, aku mau jadi pendakwah dengan caraku. Ya, Masya Allah, siapa tahu aja kan, kita nggak pernah tahu ya. Ya, terlepas dari kontroversi yang ada kan, ini sebuah proses berarti sih ya, kebaikan kita nggak ada tahu. Ini satu hal saya mau kasih nasihat buat teman-teman semua yang nonton ya. Kita tidak boleh membatalkan keislaman seseorang hanya karena sangka buruk kita. Ya. Kalau orang masuk Islam nggak perlu kita tanya kenapa. Gara-gara perempuan kah? Gara-gara bisnis kah? Gara-gara macam-macam lah fitnah-fitnah yang kita buat. Pertanyaan yang nggak perlu kita tanyakan. Dan kadang-kadang dibuat pertanyaan dan dia jawab sendiri, bukan ditanyakan. Dia punya, kadang yang nanya cuma nyari kebenarannya aja, ngecek aja. Gitu. Nah kita kembali ke ini, Bobon dan juga Dr. Richard ya. Bagaimana prosesnya sampai akhirnya pas ketemu kemarin memutuskan untuk bersyahadat itu bagaimana? Karena udah 2 tahun. Karena Anda lihat udah matang, bunganya harus dipetik. Tahunya udah matang gitu. Anda mau lihat dari jauh kan. Ada videonya yang viral ketika dia masak dicemplung sama ODGJ gitu kan. Jadi Bang, karena Anda udah ibarat tukang sapi itu Bang ya, tukang potong sapi itu. Dia cuma tengok, dia tahu beratnya berapa Bang. Berapa? Dia tengok sapi ya. Dia tahu berat sapi itu berapa. Nggak usah ditimbang. Dia tahu? Ya karena udah berpuluh tahun dia urus sapi. Oh, asyik. Paham? Jadi karena Anda udah 25 tahun berdakwah Islam tuh, menglogin kan orang, mensyahadat ke orang. Udah ribu-ribu orang Bang. Cuma rata-rata Anda nggak publish ya. Kebetulan Bobon, Dr. Richard itu orang terkenal, maka jadi publish. Maka dalam hadis Nabi itu pakailah gamis kata Rasulullah supaya orang tidak meremehkan kalian. Gamis punya aura sendiri dia. Iyalah, orang tahu. Kalau maaf ya, alhamdulillah kita di Jakarta Bang, majority Muslim ya, mungkin 80%, 90% Muslim ya. Coba kalau kita tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, tinggal di Bali aja lah, minority Bang. Kalau anak nggak berpakaian kayak gini, nggak menunjukkan identitas keislaman, tahu-tahu mati di jalan Bang. Mati kita nggak tahu-tahu kan, tiba-tiba mati, lupa bawa KTP. Mungkin orang Bali ini pikir nih, orang Bali udah disunat juga. Kalau dulu kan orang Islam buka celananya sunat ya, Muslim nih. Sekarang orang Kristen disunat juga. Dr. Richard, aku tanya tuh Islam, udah disunat, udah dari kecil. Bobon belum kutanya tuh sunat apa belum. Sunat juga. Jadi Bang, sekarang orang non Muslim udah sunat juga dengan alas kesehatan.
Tapi kalau ada identitas keislaman, orang tahu ini orang Islam, pasti diantar jenazah kita ke masjid, Bang. Minimal kalau di jalan orang ucap salam sama kita. Saya di Jepang kemarin, waktu di Jepang, cari restoran. Kan saya nemanin Pak Sandiaga Uno tuh sama timnya pergi ke Jepang. Waktu ke Yokohama, ke Osaka, Yokohama semua. Lalu kami di Tokyo nyari rumah makan halal Islam. Yang ketemunya rumah makan Indonesia, namanya nama Indonesia, bukan dan saya rahasiakan namanya. Pokoknya ini orang Indonesia pasti halal. Ya, pergilah kami ke sana makan. Saya pesan steak, ya, steak sapi. Tahu apa kata orang Jepang, ya waitressnya, sama saya dia bilang, excuse me, tidak halal, it's no halal. Sapi kami tidak halal, lamb oke. Kalau kambing kami ada sertifikat halalnya, lamb chop. Itu disembelih orang Islam, tapi sapi ini enggak. Coba kalau Anda datang ke restoran itu tanpa pakaian seperti ini, Anda dikasih aja. Bahkan babi pun mungkin dikasih. Berarti sama kayak bini Ana nih. Kalau Ana ke luar negeri, masuk makan, berapa kali dia dapat teguran dari ini? Dari waitress. Maaf, yang ini sudah halal. Ya. Karena beliau pakai hijab. Jadi identitas itu penting ya kalau ibaratnya. Identitas, Bang. Jangan remehkan sunnah, Bang. Masya Allah. Dulu sahabat Rasulullah menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kita tinggalkan sunnah karena itu sunnah. Kalau dikasih ini sunnah, itu kan sunnah. Jadi inti jangan remehkan sunnah, Bang. Makanya kalau orang bertanya kenapa orang kalau ketemu Bang Dery itu login masuk Islam, sebetulnya bukan saya yang hebat, Bang, tapi apa yang saya tampilkan itu yang hebat, sunnah itu. The power of sunnah. Nah itu dia yang mungkin benar, Bang, the power of sunnah. Justru kadang-kadang yang nyinyir yang Muslim sendiri ya. Ya, aku dibilang gulu lah, berlebih-lebihan lah, dibilang sufi, sesat. Aduh, kadang-kadang kata-kata yang keluar dari mulut saudara-saudara kita itu, yang aku cintai, I love them, menjijikkan, Bang. Saking saya pernah bilang lu waktu itu masih emosi dulu kan. Ini kata-katamu kalau dikasih anjing, muntah anjing nih. Saking menjijikkannya kata-katamu, menghina aku sebagai saudaramu. I'm your Muslim brother. Kenapa kau hina aku sebagai Dery siluman lah, anak wali setan lah, macam-macam. Why? Bid'ah, khurafat. Pernah juga saya tulis tuh, jangan sampai jempolmu yang bikin saudaramu yang mestinya dapat hidayah muter balik. Kayak banyak. Apa nanti? Nanti dituntut di akhirat. Nanti akan diperlihatkan di akhirat. Nih, siapa yang dapat hidayah gara-gara kita dan siapa yang murtad gara-gara kita. Itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, mudah-mudahan kita sebenarnya cuma kesalahpahaman. Mudah-mudahan akan seperti itu dan lebih banyak husnuzon lah ya. Itu ada prosesnya juga. Orang-orang yang dulunya keras sekarang jadi lembut. Banyak kok itu yang saya temui. Ada Habib Muhammad. Termasuk Anda juga termasuk agak keras di awal dulu. Jadi menurut Anda tapi itu keras-keras tapi masih ada lembut-lembutnya. Iya. Ya jelas ya bahwa ada 3 nama lagi teman-teman dan saya tampilkan sebagai referensi. Ya, bahwa Ustadz Dery juga sudah langsung ngomong nih. Ustadz Dery beberkan alasan mengapa yakin Hotman Paris, Denny Sumargo, dan Willy Salim bakal mualaf. Mengalami perubahan dalam keyakinan adalah sesuatu yang sangat bersifat pribadi. Namun, ketika hal ini terjadi pada seorang public figure, isu ini seringkali menarik perhatian publik. Pernyataan dari seorang tokoh agama dapat memicu perdebatan yang cukup hangat di kalangan netizen. Baru-baru ini, Ustadz Dery Sulaiman menyampaikan keyakinannya bahwa 3 public figure terkenal, yaitu Hotman Paris Hutapea, Denny Sumargo, dan Willy Salim, akan segera memeluk agama Islam. Pernyataan ini langsung memicu beragam reaksi dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik yang tajam. Menurut Ustadz Dery, ketiga figur tersebut telah melakukan tindakan yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, apabila mereka benar-benar akan berpindah keyakinan, mari telusuri kronologi dan alasan di balik klaim tersebut. Ya. Ustadz Dery Sulaiman sebut nih ya, dalam sebuah wawancara yang diunggah di channel YouTube Atta Halilintar pada 12 Maret 2025, Ustadz Dery Sulaiman menyampaikan sebuah klaim yang menarik. Ia menjelaskan bahwa banyak individu yang telah berinteraksi dengannya menjadi tertarik untuk mempelajari agama Islam. Ustadz Dery juga menyebutkan 3 tokoh besar yang menurutnya telah menjalani kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Islam dengan baik. Ia percaya bahwa hidayah dapat datang kepada siapa saja dan kapan saja. Menunjukkan keyakinannya akan kekuatan spiritual yang dapat mengubah hidup seseorang.
Denny Sumargo dianggap memiliki sejumlah kesamaan dengan seorang muslim, baik dari segi sikap maupun pemikirannya. Ya, kalau untuk hal itu saya rasa sudah sangat jelas ya, dan kita sudah beberkan bukti-buktinya bagaimana Denny Sumargo tidak percaya. Denny Sumargo tidak percaya bahwa Tuhan itu ada 3, 4, 5 dan sebagainya. Dia yakin bahwa Tuhan itu tauhid. Terus Denny Sumargo tidak percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia agar manusia langsung auto surga. No. Orang masuk surga neraka adalah karena perbuatannya, karena amal ibadahnya, karena apa yang dia tabur saat di dunia ini. Bukan gara-gara dikasih, dapat giveaway. No, ini bukan. Denny Sumargo tidak setuju akan hal tersebut ya. Nggak setuju teman-teman. Maka dia percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang tauhid satu. Terus yang kedua, dia juga percaya bahwa manusialah ya yang harus menebus dosa perbuatannya sendiri. Itu udah Islam sekali teman-teman. Apalagi ditambah kemarin ya, dia mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Ya udah selesai ya. Apalagi kita tahu Denny Sumargo sering sekali berinteraksi dengan Ustadz Khalid Basalamah dan Yusuf Hamka. Yusuf Hamka itu udah dianggap sebagai bapak angkat. Ya sudah seperti bapak angkat mereka, dan tentu saja selama diskusi yang ada di belakang layar itu, mereka pasti ada bahas tentang keyakinan, agama, ya. Saya yakin Ustadz Khalid, Pak Yusuf Hamka, pasti ada mengajarkan tentang Islam kepada Denny Sumargo, dan menguatkan Denny Sumargo agar berani melangkah, agar berani mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan apa? Ya tentu saja menyembah kepada Tuhan yang benar. Dan kita tahu, Denny Sumargo juga bisa melafalkan ya syahadat dengan luar biasa. Dia bisa Al-Fatihah juga teman-teman. Jadi udah Islam sekali. Bahkan dari kelakuan, tindakan, perilaku Denny Sumargo itu mencerminkan seorang muslim. Seorang muslim teman-teman. Kalau kita lihat Denny Sumargo itu lebih muslim daripada lebih pada dia Kristen teman-teman. Menurut pandangan kita jelas itu. Kelakuan dia kelakuan muslim, bukan kelakuan Kristen. Beda banget gitu. Kita lihat Denny Sumargo dulu ya. Hidupnya bagaimana waktu masih muda lah, lagi terkenal, lagi jaya-jayanya. Dan jujur, saya secara pribadi juga tahu betul Denny Sumargo, karena dulu beberapa kali bareng ya. Saya pernah bareng sama Denny Sumargo waktu tahun 2008 sampai 2010-an. Jadi saya tahu betul kelakuan Denny Sumargo, dan ya dulu luar biasa ya, playboy dan sebagainya. Tapi sekarang benar-benar hijrah. Artinya apa? Ya, udah saatnya imannya juga hijrah. Ya, kalau ini kelakuannya sudah hijrah, sudah menuju Islam, imannya juga harus Islam seharusnya, kan begitu. Terus kalau kita bicara Willy Salim juga adalah seorang yang mencerminkan nilai-nilai Islam, di mana dia sering bersedekah, sering membantu orang, kan begitu. Bahkan dia sampai mendirikan masjid, ya, Kalau Hotman Paris ya sama, sering berkurban. Sering berkurban. Bahkan Hotman Paris mengatakan apa? Dia lebih sering ke masjid daripada ke gereja. Artinya jarang Hotman Paris ini ke gereja, kan gitu. Bahkan dia bercanda nih, lama-lama bisa masuk Islam. Dan semoga itu menjadi doa ya. Statement dari Hotman Paris tersebut menjadi doa agar Hotman Paris mendapatkan hidayah. Tapi sekali lagi tantangan pasti berat. Apalagi untuk public figure. Betul tidak? Yang namanya public figure itu kan perhatian besar, ya, terus tekanan-tekanan juga lebih besar daripada kita yang awam gitu kan. Jadi kalau bicara Denny Sumargo, pertimbangannya pasti istri. Apalagi sudah punya istri gitu kan, nyampaikan ke istri itu nggak gampang. Kalau sama orang tua paling diusir. Paling diusir, dihapus dari kakak, ya, ribut, kita harus keluar dari rumah, paling sebatas itu gitu. Tapi kalau sama istri, wah bisa cerai gitu kan. Bisa cerai, jadi nggak segampang itu. Dr. Richard Lee itu akhirnya istrinya bisa terima ya karena istrinya juga keluar dari Kristen tapi ke Buddha, kan gitu. Istrinya keluar juga baru bisa terima gitu, karena sama-sama nggak meyakini Kristen. Nah, masih enak lah ngomongnya kan, walaupun satu ke Islam satu ke Buddha. Tapi kalau salah satu masih ya mohon maaf Kristen taat, agak susah kayak Denny Sumargo ya. Kita tahu bahwa Denny Sumargo itu lebih condong ke Islam, betul nggak? Denny Sumargo itu condongnya ke Islam. Tapi kalau Ci Olive, istrinya, bagaimana?
Kalau Ci Olive-nya sangat Kristen sekali kan nggak mungkin terima, nggak bisa terima gitu. Ya. Jadi kembali, mungkin itu yang jadi pertimbangan dari seorang Denny Sumargo belum berani mengikrarkan bahwa dirinya seorang Muslim. Kalau Willy Salim ya masih pacaran gitu kan, masih lebih gampang, walaupun ya satu lagi salah-salah ya bisa putus, ya salah-salah bisa ribut sama keluarga dan sebagainya. Jadi kembali nih, kita tunggu aja mereka ini berani melangkah mengambil keputusan atau tidak. Kan ujung-ujungnya balik ke diri kita. Kalau sama Allah ya nggak peduli juga gitu kan, nggak ada pengaruhnya gitu. Karena bukan Allah yang butuh kita. Sekali lagi ya, ini yang teman-teman harus tahu. Kita tuh beda dengan sebelah yang selalu merasa dirinya spesial. Wah, saya anak Tuhan, anak Allah, mereka bilang. Mereka merasa dirinya spesial. Karena merasa dirinya spesial bisa merajuk, bisa suka-suka dan sebagainya. Kita enggak, kita harus ingat, Allah nggak butuh kita, teman-teman. Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Mau seisi dunia ingkar sekalipun, ya, seisi dunia ingkar sekalipun, apakah mengurangi kemuliaan Allah? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Jadi karena Allah nggak butuh kita, tolong sadar diri. Jangan merasa, wah kalau doa saya tidak dikabulkan, nggak maulah saya jadi Islam. Nggak maulah di Islam, ya doa saya nggak dikabulkan. Padahal saya udah sampai umroh 2 kali, bayangkan nggak dikasih anak, merajuk pindah ke Kristen, kan lucu gitu. Saya nggak tahu juga ya di Kristen pun apakah mereka senang gitu dapat orang yang pindah ke agamanya hanya karena modal sakit hati dengan agamanya yang lama. Aneh. Apakah iman hanya gara-gara di sini doa saya nggak dikabulkan, saya pindah ke sana lah. Nanti nggak dikabulkan di sana, pindah lagi kemana? Orang seperti itu, aduh. Kalau kita bilang pengkhianat tuh ya mau dimanapun sebenarnya nggak dibutuhkan untuk apa? Betul tidak? Imannya iman merajuk kalau saya bilang, iman anak-anak. Ya, orang yang imannya seperti itu iman anak-anak. Merasa dirinya tuh spesial, merasa bahwa Tuhan itu harus mementingkan dia dibandingkan orang lain. Hanya gara-gara klaim, saya anak Allah gitu kan. Karena saya anak Allah, maka saya boleh suka-suka. Saya karakter utama di dunia ini. Yang lain cuma NPC, yang lain cuma numpang lewat. Kalau anak gamers kan bilangnya gitu kan. Dia karakter utama, orang lain cuma NPC. Cuma NPC doang. Halo? Sadar diri. Ya, sadar diri. Itulah kenapa kita di Islam selalu mengatakan siapa? Kita hamba. Bahkan Yesus sendiri pun ya. Ini buat teman-teman Kristen nih, silakan kalian baca ya. Yesus sendiri pun setahu saya ya, setahu saya itu mengatakan dirinya hamba. Yesus sendiri adalah hamba. Jadi jangan merasa diri kita spesial, bisa gini, bisa gitu. Ada yang sampai udahlah. Orang kalau sudah merasa dirinya tinggi, udah sombong, maka setan akan masuk. Berkali-kali saya sampaikan, sifat yang tidak boleh dimiliki manusia yang tidak bisa dimaafkan, yaitu sombong. Jangan sampai kita sombong, teman-teman. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalaupun doa kita nggak dikabulkan, ya sudah. Ya. Nggak usah terlalu merasa bahwa Allah harus mengabulkan doa kita. Kita siapa? Masih dikasih napas, masih dikasih hidup aja udah syukur. Harusnya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Masih dikasih kesehatan. Saya paling kesal tuh kalau ada orang yang lebay-lebay ya, curhat, putus asa, waduh saya banyak masalah, anak saya sakit gitu kan, saya pusing gini, Allah nggak sayang sama saya gini. Bahkan ada sampai mengancam mau murtad gitu, wah kalau di sebelah ditawari begini. Ya saya bilang silakan murtad, silakan. Iman seperti itu nggak ada gunanya. Ada juga beberapa mualaf, baru kena cobaan dikit udah lebay, kalau nggak ada yang nolongin dia mau kembali ke agamanya yang lama, silakan. Lebay kali gitu. Berkali-kali saya sampaikan, ya nggak ada kewajiban Allah untuk nolong kamu, dan nggak ada kewajiban ya kita harus nolong kamu juga, nggak ada, teman-teman. Apa yang sudah kamu buat sampai saya harus nolong kamu? No. Ya. Minta itu sama Allah. Minta teman-teman. Dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih ya udah, jangan marah. Itulah kenapa saya bilang umat muslim itu tolong ya, mentalnya itu ya kita tuh harus meminta hanya kepada Allah. Ya, menangis kalau bisa ya di sajadah aja, jangan menangis sama orang lain gitu. Jangan curhat sampai nangis-nangis sama orang lain.
itu malah membuktikan Anda lemah dan Anda tidak percaya bahwa Allah sanggup untuk mengubah segalanya, sanggup merubah hidup Anda. Jadi buat teman-teman ya, yang sebenarnya sudah terpikirkan untuk berani bersyahadat, untuk mau berubah, maju, jangan ada lagi keraguan. Ya, kalau memang Hotman Paris, Willy Salim, Denny Sumargo sudah terketuk hatinya, ya, sudah terketuk, sudah merasa bahwa Islam agama yang benar, ambil keputusan, segera ambil keputusan, jangan ditunda-tunda lagi. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya, berkali-kali saya sampaikan, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Apa salahnya? Apa salahnya teman-teman? Ambil keputusan sekarang. Ya. Bahaya kalau enggak. Karena setahu saya, satu-satunya agama ya, yang pede, yang jelas menjanjikan keselamatan dan mengatakan bahwa di luar Islam masuk neraka, ya Islam. Ya, di luar agama itu masuk neraka, Islam cuman. Kalau di Kristen coba tanya. Orang-orang yang non-Kristen apakah masuk neraka? Mereka aja nggak yakin gitu. Karena setahu saya Yesus nggak pernah membahas tentang agama Kristen, non-Kristen. Ya. Yesus mereka sebut mati untuk menebus dosa. Buat siapa? Semua manusia, teman-teman. Nggak ada dibilang untuk orang Kristen doang. Nggak ada, teman-teman. Agama Buddha, yang penting berbuat baik. Ya. Yang penting perilakunya, tindakannya. Jadi agama yang menggaransi itu hanya Islam. Kalau mereka bilang, oh, di agama sana kepastian masuk surga gitu kan. Kalau Islam pastinya masuk neraka, mendatangi neraka gitu. Halo? Ya, surga yang gimana dulu? Surga gimana dulu? Sana surga kita sama surga kamu beda. Beda. Yang kamu datangi, oke. Ya, kamu sebut surga, tapi isinya bagaimana? Isinya bagaimana? Yang kita cari itu kan isinya, teman-teman. Isinya kan? Bukan judulnya. Kalau judul itu ada tuh, handphone KW-KW itu, barang-barang KW. Tulisannya iPhone 16, tapi isinya HDC. Isinya HDC, teman-teman. Yang kita cari kan isinya. Dia bilang surga, tapi di situ isinya perang naga. Pesundal masuk duluan. Kerjanya memuji dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, selama-lamanya. Memuji, tidak ada kenikmatan sama sekali apapun. Ya beda dong. Nah, itu kalian. Kalau kami yang tempat kami datangi, isinya segala kenikmatan. Segala kenikmatan. Jadi beda. Ya. Nah, itu aja yang kalian harus tahu. Ya, jangan sampai salah tempat. Oke, buat teman-teman yang sudah mau ya dan sudah mendapatkan hidayah, segera ambil. Jangan sampai lepas. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.